Apa iya Trump bikin Amerika jadi negara otoriter? Hari Sabtu 18 Oktober ini puluhan ribu orang turun ke jalanan di kota Washington DC dalam unjuk rasa No Kings alias katakan tidak pada raja. Aksi ini buat memprotes kepemimpinan Presiden Donald Trump yang mereka anggap sewenang-wenang bak raja. I think he's a very self-centered individual. I think he wants to be president because he wants to be in charge and he wants people to listen to him. We don't need to listen to him. We need to listen to the Constitution. We are here to fight fascism, to stand up for the Constitution and argue. Demo ini nggak cuma di DC, tapi di seantero Amerika. Waktu demo No Kings gelombang pertama digelar Juni lalu, seenggaknya 4 juta orang ikut aksi di berbagai kota. Pas dimintai tanggapan soal aksi unjuk rasa ini, juru bicara Gedung Putih bilang peduli amat. Sementara Ketua DPR Amerika yang satu partai dengan Trump nyebut demo ini demo anti-Amerika. Trump sendiri pas diwawancara Fox Business Network hari Jumat 17 Oktober bilang, saya bukan raja. They're referring to me as a king. I'm not a king. Right. No, but just Pertanyaannya, apa iya Trump ngebawa Amerika jadi cenderung otoriter? Jawabannya, iya, menurut lembaga Steady State. Steady State ini isinya lebih dari 340 mantan pejabat intelijen dan keamanan nasional Amerika yang neliti kondisi demokrasi suatu negara. Kalau biasanya mereka neliti kemunduran demokrasi negara lain, ini pertama kalinya mereka neliti kemunduran demokrasi di negara mereka sendiri. Waktu ngumumin hasil penelitian 16 Oktober lalu, mereka bilang Amerika lagi bergerak menuju competitive authoritarianism alias otoritarianisme kompetitif. Sebuah sistem di mana pemilu sama sistem peradilan tetap ada, tapi dimanipulasi secara sistematis buat memperkuat kekuasaan cabang eksekutif dan melemahkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Kecenderungan ini makin kelihatan, kata mereka, di periode kedua pemerintahan Trump ketika dia nerapin kebijakan yang nuntut loyalitas dan keseragaman ideologi di seantero institusi federal alias pemerintah pusat. Sejak jadi presiden lagi Januari lalu, Trump ngambil langkah-langkah yang dinilai kontroversial. Dari ngasih pengampunan buat para terpidana kasus pemberontakan 6 Januari yang nyerang polisi, mecatin lembaga pengawas independen, mecatin pejabat karir karena dianggap nggak loyal, minta jaksa agung buat memidanakan musuh politiknya, nerjunin militer ke kota-kota di Amerika, nyerang hakim yang bikin putusan hukum yang berseberangan sama dia, ngancem kemerdekaan akademik di kampus-kampus, sampai membatasi kebebasan pers. Penilaian yang sama juga disuarain beberapa lembaga lain. Survei Brightline Watch September lalu nilai demokrasi Amerika jatuh ke level terendah sejak tahun 2017. Lembaga nirlaba Protect Democracy juga nyebut ada ancaman yang gawat terhadap demokrasi Amerika. Surveinya Quinnipiac University September lalu nunjukin 53% orang Amerika nganggap demokrasi di Amerika enggak berfungsi. Follow buat update berita yang gampang dicerna tiap hari di TikTok, Instagram, YouTube, dan Thread Rifan Updates.